Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Tadabburul Quran. Dan kali ini saya akan membawakan salah satu dari kisah terindah dalam Al-Quran yang syarat dengan pelajaran, yaitu Qissatu Sahibil Jannatain, alias kisah pemilik dua kebun. Kisah ini Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-32 hingga ke-44. Dan kisah ini akan kita bagi dalam beberapa muqaddimah ya, atau beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah prolog cerita atau pengantar, muqaddimah dari kisah itu sendiri. Dalam muqaddimahnya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum mathalal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lan tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar. Allah menceritakan bahwa ada kisah dua orang laki-laki di sini. Allah ceritakan dulu laki-laki yang pertama. Salah satunya ini, yang pertama ini, orang yang Allah berikan kepadanya nikmat yang luar biasa, berupa dua buah kebun yang berisi tanaman anggur dan dikelilingi oleh pohon kurma. Ya, masing-masing kebun itu kebun anggur dikelilingi oleh tanaman kurma, dan di antara dua kebun ini Allah berikan ladang juga. Dan kebun-kebun ini menghasilkan buah yang luar biasa banyaknya, manis dan matang. Dan Allah pancarkan wafajjarna bainahuma nahara. Ya, di antara dua kebun itu Allah pancarkan mata air yang mengalir untuk pengairannya. Jelaslah ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat menyejukkan ketika dipandang oleh mata. Nah, dalam muqaddimah ini Allah tidak menceritakan bagaimana keadaan laki-laki yang satu lagi. Akan tetapi mafhum atau pesan yang tidak tekstual namun tersirat dari deskripsi Allah tentang laki-laki yang pertama, mafhumnya laki-laki yang kedua bukanlah orang kaya. Dia bukanlah orang yang berharta, tidak punya kebun yang indah seperti itu. Dan inilah nanti yang akan semakin jelas dalam babak kedua dari kisah ini, yaitu tentang diskusi yang terjadi antara si pemilik dua kebun dengan temannya. Allah kemudian mengatakan, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Orang yang punya hasil buah-buahan yang banyak ini, pemilik dua kebun itu berkata kepada temannya saat sedang ngobrol, diskusi. Apa katanya? Apa kata si pemilik dua kebun ini? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku hartanya lebih banyak daripada kamu, dan pengikut-pengikutku juga lebih kuat. Lebih banyak pengikutku dan lebih banyak hartaku. Orang ini membanggakan apa? Membanggakan dua hal. Yang pertama, banyaknya harta dan banyaknya pengikut. Itu pola pikir dia. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Tidak berhenti sampai di situ. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia pun memasuki kebunnya dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Apa kata orang ini setelah memasuki kebunnya?
Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebunku ini tidak akan binasa selamanya. Dia akan tetap eksis. Ini semua tidak akan hancur selamanya. Artinya di sini dia telah mengingkari adanya hari kiamat, hari kehancuran alam semesta. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Dan itu dipertegas dengan kata-katanya selanjutnya, dan aku tidak yakin atau aku kira hari kiamat tidak akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan seandainya pun terjadi hari kiamat, lalu aku dikembalikan kepada Tuhanku untuk mempertanggungjawabkan, maka yang aku dapatkan adalah tempat kembali yang lebih baik daripada dua kebun ini. Lihat bagaimana orang ini demikian terkecoh dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia menafikan bahwasanya ini semua akan hancur kekayaannya, bahkan menafikan terjadinya hari kiamat. Bahkan seandainya pun kiamat itu terjadi, dia tetap akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia dapatkan di dunia. Inilah karakter orang yang tertipu dengan nikmat dunia. Dan dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya manakala dia tidak berada di tangan orang yang beriman. Adanya harta yang melimpah di tangan orang yang tidak beriman itu justru menjadi sumber petaka. Akan melahirkan orang-orang yang bertindak melampaui batas. Dan itu dijelaskan dalam surat yang lain dalam Al-Quran, ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Sungguhnya mereka itu dahulunya hobi bermegah-megahan, bermewah-mewah. Nah, orang yang punya hobi bermewah-mewah ini punya kebiasaan yang menyertainya. Apa itu? Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Dan mereka itu terus-menerus berbuat dosa besar. Nah, ayat yang atau babak kedua dari kisah ini menjelaskan bahwa orang ini ketika memasuki kebunnya, dia mengatakan betapa ayat ini menjelaskan betapa tertipunya orang ini terhadap hakikat kehidupan dunia, sehingga dia menganggap tidak akan binasa harta kekayaannya, bahkan tidak akan ada itu hari kiamat. Nah, inilah kondisi yang menghantarkan kebanyakan manusia binasa sebelum mereka benar-benar binasa, alias kehidupan dunia mereka adalah kehidupan orang-orang binasa, kehidupan orang-orang yang sengsara, yaitu adanya al-ghurur, di mana seseorang ini tertipu oleh kekayaan yang dia miliki. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, neraka wail bagi setiap pengumpat dan pencela. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, ini orang yang selalu mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya ini akan menjadikan dia kekal. Kalla, sama sekali tidaklah demikian. Ya. Oleh karena itu Allah menceritakan bahwa orang yang masuk kebunnya dengan asumsi yang demikian mengerikan tadi adalah orang yang zalimun li nafsih. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak menzalimi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Ini adalah ungkapan Al-Quran untuk menasehati orang yang berakal,
apabila membaca kisah ini. Kapan seseorang itu akan membinasakan dirinya seperti orang yang tertipu ini? Yaitu ketika dia menganggap bahwa kekayaannya itu akan mengekalkan dia. Kekayaannya tidak akan sirna. Dan inilah yang realita yang kita temukan di lapangan. Kebanyakan orang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan harta. Seakan-akan dia akan membeli semua kenikmatan dengan hartanya itu. Lalu orang yang tertipu ini, orang yang merasa hidupnya akan kekal ini mengatakan apa? Ma adzunnu an tabida hadhihi abada wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak yakin hari kiamat itu akan terjadi. Aku meragukan akan terjadinya hari kiamat. Dan seandainya pun aku dikembalikan kepada Allah, niscaya aku akan mendapatkan balasan di sisi Allah yang lebih baik daripada apa yang aku miliki sekarang. Anehnya, orang ini mengira dirinya ini adalah orang yang kedudukannya tinggi di mata Allah. Ya, lebih daripada si fakir yang diajak bicara. Taib. Nah, sebetulnya kalau kita cermati pola pikir si pemilik dua kebun ini, ya tidak lebih atau tidak keluar dari dirinya dan apa yang dia miliki. Itu dari segi areanya ya. Dia hanya memikirkan dirinya dan hanya memikirkan apa yang dia miliki. Adapun dari segi waktu, maka dia hanya memikirkan berdasarkan apa yang dia miliki sekarang. Sekarang saat dia berbicara dengan temannya itu. Dia mengingkari apa yang terjadi di masa lalu, dan dia juga mengingkari apa yang akan terjadi nanti. Dia mengingkari siapa yang menciptakan ini semua untuk dia, bahkan siapa yang menciptakan dirinya. Dan dia juga mengingkari apa yang akan dia hadapi nanti, hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Nah, mendengar celotehan si pemilik dua kebun yang sangat sombong tadi, kita pun beralih kepada babak ketiga dari kisah ini, yaitu jawaban laki-laki yang fakir namun mukmin terhadap ucapan si pemilik dua kebun yang kafir ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Maka orang yang kedua ini berkata kepada pemilik dua kebun, apakah engkau kafir kepada Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, dan kemudian menjadikanmu sebagai laki-laki yang sempurna penampilannya? Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dialah Allah Tuhanku sejati, dan aku tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqallu minka malan wa walada. Andai saja ketika engkau masuk ke dalam kebunmu tadi, engkau katakan, Masya Allah, ini semua adalah apa yang Allah kehendaki untukku. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tarani ana aqallu minka malan wa walada. Ya. Engkau tidak semestinya menyombongkan itu semua. Ya. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan anak keturunan, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Kalaulah saat ini engkau anggap aku ini di bawahmu karena
keturunanku lebih sedikit, hartaku lebih sedikit daripadamu, dan kau anggap engkau berada di level yang lebih tinggi dariku, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam. Ya, maka boleh jadi nanti di masa depan Allah memberiku kebun yang lebih baik daripada kebunmu, khairan min jannatik wa yursila 'alaiha. Dan Allah bisa jadi akan mengirimkan kepada kebunmu itu petir, ya, halilintar yang akan membakarnya. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan juruza. Boleh jadi Allah akan mengirimkan husbanan minas sama', petir dari langit, sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin, habis semua tanaman-tanamannya. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau setelah itu Allah menjadikan mata air yang tadinya mengalir di kebunmu itu, airnya terserap semua ke dalam tanah, sehingga engkau tidak mampu lagi mencari-cari atau mendapatkan air itu. Ini nasihat atau perkataan dari seorang fakir yang mukmin tadi. Dan jawaban si mukmin ini bertolak dari pola pikir yang luhur. Dia tidak hanya melihat kemuliaan itu berdasarkan apa yang sekarang dia miliki, namun kemuliaan itu hakikatnya adalah kemuliaan nanti di akhir hayatnya seperti apa. Dan dia melihat dari sudut pandang yang sangat dalam, karena dia melihat dari kacamata Sang Pencipta, melihat dari sudut pandang Sang Pencipta, karena sesungguhnya yang memberikan ini semua mampu mencabut ini semua dalam sekejap mata. Oleh karena itu, ketika kekayaan dan kekuatan itu tidak disandarkan kepada Sang Pemberi kekayaan dan pemberi kekuatan, namun dibangga-banggakan seakan-akan itu murni dari diri seseorang, maka sesungguhnya itu akan sangat mudah untuk dilenyapkan dalam sekejap mata. Dan si fakir yang mukmin ini sangat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu dia kembalikan semuanya kepada Allah. Dia katakan, in tarani ana aqallu minka malan wa walada fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Kemudian dia menjelaskan tentang siapakah Tuhannya sesungguhnya, lakinna huwallahu rabbi, ya, wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan siapapun. Dia tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang gemerlap, kemudian menganggap bahwa dunia ini yang akan mengekalkan dia, atau dia menciptakan ini dengan sendirinya. Tidak. Tetap dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk pengingkaran dari atau terhadap perkataan temannya ini yang cenderung menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kemudian dia ingatkan temannya ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membinasakan semua harta kekayaan itu dalam sekejap, dengan mengirimkan petir dari langit atau dengan menyurutkan sumber air yang ada di kebunnya sehingga kebunnya pun akan binasa. Nah, kemudian bagian yang ketiga ini merupakan deskripsi tentang azab, ya, azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada si pemilik dua kebun yang kafir, yang mengingkari adanya hari kebangkitan, hari hisab, yang mengingkari atau yang terpedaya dengan nikmat dunia tadi.
wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Di sini mulailah Allah menceritakan nasib si pemilik dua kebun ini setelah turunnya azab Allah. Ya. Wa uhita bimalih, dan harta kekayaannya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha yuqallibu kaffai. Kemudian dia sambil membolak-balikan kedua telapak tangannya, dia mengatakan wa hiya khawiyatun, saat menyaksikan tanaman anggurnya itu roboh, binasa, ya. Dia menyesal terhadap apa yang dia saksikan berupa kehancuran kebun atau kedua kebun yang sangat dia bangga-banggakan tadi. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia menyesal, dia katakan, aduhai, andai saja kiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan apapun, dengan seorang pun. Ya. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian Allah lanjutkan di situ, walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dia sama sekali tidak memiliki para penolong yang mampu menolongnya dari ketetapan Allah untuk membinasakan kebunnya ini. Dan dia tidak dapat membela dirinya. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tapi ketika Allah tidak menolong dia, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kebunnya. Wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun thawaban wa khairun uquba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang hak, ya. Hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun thawaban wa khairun uquba. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Inilah kisah dari pemilik dua kebun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-32 hingga ke-44. Sekarang ibrah apa yang bisa kita petik dari kisah pemilik dua kebun ini? Yang pertama, pola pikir pemilik dua kebun ini adalah pola pikir yang sangat sempit, dimensinya terbatas, ya, hanya parsial sekali, hanya dibatasi oleh tempat yang dia tinggal di situ, ada jasadnya dia di situ, dan dibatasi juga secara waktu. Saat itu saja yang dia pikirkan adalah di tempat itu dan di saat itu. Dia tidak pernah memikirkan nanti dia bagaimana dan di akhirat dia bagaimana, tidak pernah dia pikirkan. Inilah pola pikir sempit yang menjadi ciri khas pola pikir orang-orang kafir. Dia hanya memikirkan bagaimana dia sejahtera di dunia, padahal dunia itu sangat singkat dibandingkan dengan akhirat. Kemudian pola pikir yang sempit ini juga melalaikan bagaimana dia sebelum ini, siapa yang menciptakan dia, dari apa dia, dan apa yang dia miliki saat itu. Tidak pernah dia pikirkan, sangat parsial sekali. Lain halnya dengan pola pikir seorang mukmin yang memikirkan bagaimana dia awalnya, bagaimana dia saat ini, dan bahwa ke depan pun nasib itu bisa berubah, kondisi bisa berubah, dan yang merubah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pola pikir si kafir ini adalah pola pikir yang terlepas dari campur tangan Allah, seakan-akan Allah tidak berperan sedikit pun dalam kehidupannya. Sedangkan pola pikir orang beriman senantiasa mengikatkan segala sesuatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Al-Harith bin Malik Al-Ansari bahwa dia pernah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya,
kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kondisimu pagi ini, wahai Harithah? Jawab Harithah, asbahtu mu'minan haqqan. Aku pagi ini benar-benar seorang mukmin, seorang mukmin sejati. Maka Nabi menyanggah, unzur ma taqul. Coba kau introspeksi lagi ucapanmu barusan. Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Karena setiap ucapan itu memiliki hakikat. Fama haqiqatu imanik. Lantas apa hakikat keimananmu? Tadi kan kau mengklaim dirimu benar-benar beriman. Sekarang apa hakikat dari keimananmu itu? Qala ya Rasulullah, azafat nafsi 'anid dunya. Hatiku telah menyingkir jauh dari memikirkan dunia. Fa ashartu laili wa adma'tu nahari. Karena itu aku isi malamku dengan begadang untuk ibadah kepada Allah, salat malam, dan ku isi siang hariku dengan puasa, dengan berdahaga, dengan berhaus-haus. Faka'anni anzur ila arsy rabbi bariza. Seakan-akan aku menatap singgasana Tuhanku yang nampak jelas. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatazawaruna fiha. Dan seakan-akan aku membayangkan penduduk jannah sedang saling berkunjung di dalam jannah itu. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yatadhaghawna fiha. Dan aku membayangkan bagaimana kesengsaraan ahlun nar. Faqala lahu, maka Nabi berkomentar setelah mendengar jawaban Harithah ini, absarta falzam. Engkau telah melihat yang kebenaran yang sesungguhnya, hakikat dari apa yang kau ucapkan tadi. Falzam, maka konsistenlah, istiqomahlah di atasnya. Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbihi. Engkau ibarat seorang hamba yang Allah menjadikan imannya itu menyinari hatinya. Maka Harithah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Doakan agar aku mendapat mati syahid. Ya, doakan kepada Allah agar aku mendapatkan mati syahid. Maka fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mendoakan dia. Inilah pola pikir seorang mukmin. Dia tidak pernah menyebutkan sedikit pun dari apa yang dia hadapi hari ini di dunia. Semuanya pikirannya ke akhirat. Bagaimana dia menggapai jannah, bagaimana dia selamat dari neraka, bagaimana dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia hari ini makan ataukah tidak, besok makan atau tidak, kemarin bagaimana, tidak sedikit pun menyibukkan angan-angannya, tidak sedikit pun menyibukkan hatinya. Dan itulah hakikat iman, para pemirsa. Dan tentunya seorang mukmin tidak berhenti pada memikirkan dirinya, namun dia juga menasihati, menegur orang-orang yang salah. Makanya si mukmin ini mengatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Masa engkau mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari tidak ada, berasal dari tanah. Engkau tidak ada sebelumnya, kemudian Allah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, dan menjadikanmu laki-laki yang sempurna. Engkau tidak mengingkari itu semua. Dan ini merupakan panggilan nurani ya, bagi setiap orang yang membanggakan dirinya, yang melupakan asal muasalnya, dan nanti dia akan jadi apa. Hendaknya kita ikuti metodologi Qur'ani ini untuk menyadarkan mereka. Cobalah renungkan, kita awalnya dari apa, dan nanti kita akan menjadi apa. Tidak ada seorang pun yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan semuanya akan berujung kepada kebinasaan. Oleh karena itu, orang yang berakal adalah orang yang memikirkan bagaimana nasib dia nanti di hari yang tidak ada habisnya, di hari manakala yang tersisa hanyalah amal soleh, dan yang harus dipertanggungjawabkan adalah
semua dosa dan maksiat. Mudah-mudahan dari kisah Sahibul Jannatain ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.